Saudara sekalian, kalau Anda ikuti akan apa yang Dean Sherman katakan dalam kebaktian terakhir kita 2 malam yang lalu, dan dia berkata sesuatu yang keluar dari hati orang yang kalau tidak rendah hati tidak akan pernah bisa mengucapkan itu, bagaimanapun dia orang yang sudah senior sekali. Pada saat dia mulai merintis akan Youth with a Mission di Australia, sekian puluh tahun yang lalu, dia sudah merintis akan YWAM di Australia. Saya ini baru umur 6 tahun, saudara. Anda bisa bayangkan perbedaan kesenioritasan yang ada. Tapi ini orang rendah hati dan dia mau belajar banyak. Bahkan dia seringkali cerita, anak-anaknya memberikan masukan-masukan ke dia. Kalau dia habis khotbah, habis melakukan pengajaran atau mendoakan orang, nanti ada anaknya yang ngomong begini, Dedi kamu nggak boleh buat ini, harusnya begini, begini, begini. Dan dia berkata itu merupakan masukan yang berarti buat dia. Saya belajar bahwa kunci orang tetap dipakai Tuhan adalah kalau kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan kita. Amen, saudara. Nah, banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan yang tidak bisa menjaga punya hati seperti ini. Tetap bisa merendahkan hatinya di hadapan Allah. Padahal itu merupakan rahasia kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Nah, tentu kata rendah hati tidak bisa digambarkan seperti tradisi orang di Jawa yang membungkuk dengan orang dan sebagainya. Itu sama sekali bukan kerendahan hati. Itu hanya merupakan tata krama, cara mereka bergaul. Cara kerendahan hati itu Anda dilihat sebetulnya di dalammu sendiri, tidak di luar. Dan ini bagian-bagian yang kita harus mengerti. Nah, ada satu pengakuan jujur yang hamba Tuhan ini katakan, dan saya yakin Anda sekalian mendengar apa yang dia katakan. Dia berkata bahwa selama dia berkumpul dengan kita-kita selama beberapa hari ini, selama 5 hari ini, dia berkata bahwa Allah sudah mengubah akan arah perspektif, cara pandang dia dalam pelayanan. Dan Tuhan sudah membuat beberapa koreksi besar dalam hidupnya. Dan kami yang menemani dia, kami tahu sebetulnya apa yang dia maksudkan ketika dia berkata bahwa Allah membuat koreksi dari cara pandang dia dan memberikan akan cara pandang yang baru, perspektif yang baru dalam hal pelayanan. Dan berkali-kali dia berkata, sebetulnya apa yang aku alami di Indonesia ini tidak pernah aku duga sebelumnya. Dan dia kemarin cerita begini. Sebenarnya pada waktu dia diatur oleh School of Acts yang di Malaysia, beberapa waktu yang lalu, dicantumkan bahwa dia setelah dari Kuala Lumpur harus ke Semarang. Dan waktu dia lihat schedule-nya, dia berkata tidak bisa ke Indonesia, tidak mungkin ke Semarang. Sebab dalam minggu ini sebetulnya jatah dia untuk kumpul dengan keluarga. Jadi kalau aku ke Semarang, maka jatahku kumpul dengan keluarga itu hilang, cukup banyak. Dari sekitar seharusnya dia habiskan lebih dari kurang lebih 10 hari, tinggal 3,5 hari. Anda bisa bayangkan itu. Jatahnya itu terambil begitu banyak karena jarak perjalanan tiap harinya sudah berapa, plus beberapa. Dan jadi jaraknya itu bisa membuat dia berkurang begitu banyak sehingga tinggal 3,5 hari. Waktu dia lihat seperti itu, dia berkata, aku nggak bisa. Nah, Anda kemarin kan tanya, mana yang didahulukan Tuhan, keluarga, pelayanan. Dia bilang nomor 1 semuanya. Tinggal minta hikmat Tuhan bagaimana cara ngaturnya. Dan dia menghidupi sebetulnya, karena kalau Anda lihat jadwal dia sebetulnya, kemarin saya bicara, itu sampai dengan Juni tahun depan sudah penuh. Jadi saya bilang, tanya dengan dia, Pastor Dean, kapan bisa balik ke sini? Dia bilang, paling cepat Juli. Dan karena sampai dengan Juni tahun 2000, jadwalnya sudah penuh. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau orang pergi begitu banyak, dia waktu untuk keluarga itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Karena itu yang lebih langka daripada pelayanannya. Ya, kalau orang nganggur, pelayanan itu sangat berharga. Nganggurnya biasa buat dia. Tapi orang kayak dia, waktu libur itu benar-benar merupakan waktu yang sangat berharga. Betul-betul. Itu merupakan suatu kesempatan untuk dia bisa sendiri dengan Tuhan, dengan keluarganya, menyegarkan kembali rohnya, dan siap untuk melayani kembali. Ya,
Jadi kita bisa mengerti ketika dia berkata, pada mulanya saya berkata tidak mau. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan ngomong sama saya bahwa aku harus ke Semarang. Lalu kemudian dia tahu di kehendak Tuhan, terus dia berpikir begini, oh bagus juga lah kalau aku harus ke Indonesia, karena dia pernah beberapa kali datang di beberapa kota. Tujuannya sebetulnya satu, aku ingin membangkitkan hati dan semangat orang-orang Indonesia. Di tengah-tengah kesulitan, biar mereka tetap bangkit dan luar biasa. Itu maunya dia. Terus yang aku terus terang. Dan yang terakhir, dia berkata begini. Aku sudah dengar di surat kabar, aku lihat di televisi, aku baca dari banyak media, aku dengar dari banyak orang. Kalian sedang mengalami krisis keuangan. Jadi dia berkata, baiklah kali ini aku tidak akan bebani mereka ongkos tiketku, dan aku siap tidak terima apa-apa dari mereka, karena mereka keadaannya sedang buruk secara ekonomi. Tapi lihat bahwa setelah beberapa hari, bahkan 1-2 hari dengan kami, dia melihat sesuatu yang berbeda sekali. Dan dia berkata, untung saya taat. Kalau saya tidak taat, begitu banyak hal yang bagus yang saya alami yang luar biasa. Dalam 5 hari ini. Nggak pernah saya dapatkan dalam hidup saya. Amen, saudara. Kalau seorang hamba Tuhan begitu senior dikoreksi Allah dan diarahkan cara berpikirnya, cara pandangnya begitu rupa. Kalau saudara keluar dari sini tidak punya cara pandang yang sudah berubah begitu, konyol sekali kan saudara? Ya. Jadi izinkan saya bagikan dari hati saya apa yang sudah dia lihat sebetulnya. Dan Anda sebetulnya juga melihat dan sudah berkali-kali dengar. Tapi mungkin saya akan berikan kerangka lebih jelas supaya itu bisa jadi patokan dalam kehidupan kita kelak dengan Tuhan. Nah, saya belajar begini saudara ya. Beberapa tahun yang lalu, ini bagian dari pergulatan dan pergumulan secara pribadi tapi juga secara gereja. Saya sedang liburan sebetulnya di Jogja dengan keluarga. Satu malam, semua keluarga saya sudah tidur, dan saya sendirian, saya lagi sembahyang. Lalu Roh Kudus berkata kepada saya begini, baca cerita tentang gereja di Antioquia. Karena aku akan buat gerejamu ini seperti gereja Antioquia. Saya bilang, Tuhan, apa artinya? Nah, dia berkata begini, kalau kamu nanti baca gereja Antioquia, kamu akan tahu seperti apa nanti aku akan bangun gereja lokal ini. Nah, saudara sekalian, ini yang saya ingin bagi buat Anda. Karena nanti Anda akan melihat, karena baru tadi malam, saya ini ketemu dengan seorang aktivis gereja lain. Jadi ceritanya, saya disuruh Tuhan mendoakan satu couple tadi malam. Kakaknya ikut, dan dia seorang aktivis sebuah gereja lain. Dan dia mengeluh, karena ini lucunya gini, pada waktu sembahyang sama-sama, saya seperti melihat penglihatan, dia sedang mengaduk cairan yang kental dan berat sekali untuk diaduk. Jadi saya tanya dengan dia, kamu ini lagi ngaduk apa sih? Kok aku ditunjukin Tuhan kalau kamu ngaduk seperti cairan kental yang lagi berat diaduk dan tidak bisa dengan gampang diputar. Tiba-tiba itu nangis dan dia cerita. Dia bilang, aku ini sudah frustasi dengan gerejaku. Aku ajak maju tidak mau loh. Masa ada gereja diajak maju nggak mau? Ya. Terus saya bilang, maksudmu apa? Diajak maju nggak mau? Coba dia cerita banyak. Ini loh proyek untuk orang miskin begini. Ketika sudah mulai kerja dan dia melayani saudara. Orang-orang miskin, anak yatim, orang-orang miskin dia layani. Dari hanya 5 orang, dari 100 orang lebih. Begitu itu akan diserahkan ke gereja untuk di follow up. Ini salah satu pendetanya malah ngamuk. Kadang-kadang kalau khotbah bawa jiwa, diberi jiwa, yang ini gak usah. Jadi kacau balau di situ. Dan dia begitu frustrasi dia berkata, aku tahu ada banyak hal yang bagus yang bisa dikerjakan. Tapi kenapa nggak bisa? Dia ngomong gini. Kalau aku jengkel, aku pindah tempat kamu aja. Saya bilang tidak ada transmigrasi begitu ya, saya berkata. Kamu ngadu aku dengan pendetamu caranya begini. Ya habis gimana? Lebih baik aku nyangkok tempat kamu. Cari duduk di depan, rebutan sama anak-anak kalau perlu.
Karena anaknya juga ikut tempat kami, ikut rebutan, saudara. Kalau perlu aku rebutan sama anakku, nggak apa-apa. Duduk aja aku dengerin hamba-hamba Tuhan, begitu aku dibangun, dan aku akan maju, dan ini berat sekali. Dia begitu frustrasi, dan dia pakai istilah, gereja diajak maju tidak mau. Walaupun menurut saya itu istilah terlalu berlebihan ya. Lalu saya menjelaskan ke dia begini. Satu hal yang kamu harus mengerti, yang saya sedang pelajari dalam beberapa minggu terakhir ini. Pada dasarnya ada dua macam gereja, saudara. Dua macam. Dua tipe besar lah dalam kaitan dengan ini. Gereja ya. Yang namanya gereja. Itu dua sebetulnya. Kalau Anda nanti lihat di mana-mana, Anda akan ketemu dengan yang tipikal ini. Yang pertama itu gereja lokal biasa. Ya gereja biasa, emang gereja. Dengan segala macam aktivitasnya. Dan gereja ini bisa berkembang kok. Tambah besar, tambah maju, pertumbuhannya kelihatan. Mereka solid, mereka punya banyak departemen untuk melayani gerejanya. Mereka bisa bangun gedung, mereka mungkin bisa kerjakan banyak hal lagi yang lain. Tapi ini tumbuh gereja lokal biasa. Tapi yang kedua ada gereja yang sebetulnya punya sifat rasuli. Dan ini kontras sekali. Kalau sudah Anda ketemu gereja seperti ini, memang dinamikanya itu luar biasa, itu mesti keluar sih. Jadi semua yang di luar akan jangkauan gereja lokalnya, dia kerja garap betul, saudara. Dia mengerjakan banyak hal. Nanti saya akan ajak Anda mengingat apa yang Kerry Saudi pernah sampaikan pada session pertama waktu ngajar di sini, akan ciri-ciri gereja yang rasuli, apostolic church. Di catatanmu mestinya ada itu. Nanti Anda lihat, itu Anda akan lihat semua beberapa data yang ada. Jadi sebetulnya memang dua. Nah, kalau gereja rasuli, itu kalau pemimpinnya seorang rasul, otomatis dia akan jadi gereja rasuli. Tapi gereja lokal biasa, nanti rupanya saya akan buktikan, bisa berubah jadi gereja yang rasuli, kalau nanti ada pengajar, ada nabi, yang masuk di sini dan memberkati mereka, lalu visi masuk berubah, pindah dia. Jadi rasuli. Yang ini bicara soal jumlah, ya, atau size, ukuran. Yang ini bicara soal pengaruh atau influence, tapi dia juga bicara soal size. Dia bicara soal pengaruh, dia bicara soal ukuran, soal size. Dua-duanya dia bicara. Tentu orang suka melihat yang ini karena dinamikanya begitu luar biasa. Tapi kalau gereja itu merupakan gereja lokal biasa, dan panggilan Tuhan adalah memang gereja lokal biasa, ya, be happy dengan tempat di mana Allah menempatkan saudara, itu saja. Anda berontak-berontak, Anda paksa si gembala sidang untuk mengikuti dinamikamu, berat. Nah, ketika gereja rasuli ini dulu kurang, maka di sini masalahnya. Gereja lokal ini didampingi, saya pakai bahasa Indonesia yang kita banyak pakai, dengan berbagai macam pelayanan oleh yayasan. Ya. Yayasan TI kan banyak dulu, saudara. Dengan berbagai macam hal. Lalu persekutuan doa, kegiatan yang oikumene, yang bergerak begitu banyak. Yang di luar apa yang gereja ini tidak mampu lakukan. Jadi mereka ini bergerak melengkapi ini. Tapi rupanya Allah menumbuhkan tipe yang berikutnya, gereja-gereja yang sifatnya rasuli. Mereka punya gereja lokal, mereka berjemaat seperti jemaat lain, tapi mereka punya jangkauan bisa begitu luas, begitu luar biasa, sehingga mereka memberkati akan sekitarnya. Ukuran mereka bisa besar, bisa sedang, tapi yang jelas kuat, dan mereka punya influence, mereka punya pengaruh begitu besar. Nah, saya jelaskan kepada teman yang sambil nangis, frustrasi, dia berkata kalau kamu ditempatkan Tuhan di gereja lokal biasa, ya kamu bahagia di situ. Mungkin 1-2 departemen akan diberi kebebasan oleh gembalanya, begitu dia punya understanding, untuk menampung orang-orang yang seperti ini. Yang punya keinginan untuk memberkati yang lain, berbuat ini, berbuat itu. Dan itu bisa terjadi. Ya, tapi tipikalnya memang gereja lokal biasa. Apakah ini dosa? Menurut saya tidak. Itu merupakan bagian daripada perlengkapan tubuh Tuhan, dan mereka tumbuh seperti gereja-gereja lokal yang tetap tumbuh dengan baik, tetap tumbuh dengan bagus.
Dan mereka lebih banyak mengurus akan urusan intern, pertumbuhan tentu tidak sedramatis mungkin yang rasuli karena kegiatan outreach di luarnya mungkin tidak sekuat yang ini, tapi itu juga bagian daripada apa yang Tuhan berikan buat tubuhnya untuk saling melengkapi. Anda bisa nangkap ini. Nah, nanti dengan saya sharingkan gereja Antioquia, Anda akan makin punya gambaran sebetulnya di mana Tuhan tempatkan kita, mengapa perbedaannya terjadi. Dengan demikian kita punya cara pandang yang bijaksana, tidak mempertentangkan, apalagi membanding-bandingkan. Oh, gerejaku dengan gereja itu kayak begini, gua lebih hebat atau mereka lebih hebat. Itu sama sekali tidak bijaksana. Kita mesti punya kedewasaan untuk bisa melihat akan keseluruhan yang ada. Jelas saudara ya. Karena seringkali orang Kristen itu sadisnya luar biasa. Dia suka membandingkan, dan bagi yang dibandingkan lebih jelek, hukumannya neraka, gitu aja saudara. Sudah nggak ada ampun, neraka, gitu aja. Padahal kalau kita mau melihat kekayaan rohani, itu luar biasa. Fenelon misalnya, saya pernah bacakan tulisannya, dia pernah berkata begini, orang Kristen ada dua. Tipe pertama ya orang Kristen biasa, yang dalam hidupnya itu mesti harus ada namanya anugerah, berkat. Itu mesti ada. Kalau sampai berkat itu nggak ada, rontok imannya. Wajahnya suram, doanya nggak keruan, ngamuk, dan nggak pernah bisa bahagia. Karena yang namanya berkat, terutama materi, dan semua yang sifatnya materi, hilang dari hidupnya. Orang Kristen begini, dicabut itunya, bubar, saudara. Tapi ada yang punya panggilan lebih tinggi dari itu. Dia bukan kejar materi, dia nggak cari duit, dia nggak cari apa-apa, dia ngejarnya Tuhan. Dia ingin berkata hidupku ini berkenan di hadapannya. Jadi yang dia cari Tuhan, 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 Tuhan. Dia nggak peduli dengan materi atau yang kebanyakan orang dunia cari. Dan Fenelon berkata, yang punya panggilan lebih tinggi, jangan anggap rendah atau anggap remeh mereka yang jadi orang yang pertama tadi. Memang sampai di situ aja. Dan bagi Tuhan nggak ada masalah. Dia berikan talenta kepada satu orang itu 5, yang kedua 2, yang ketiga berapa? 1, nggak masalah buat dia. 5, 2, 1 itu kenyataan. Masing-masing menurut kesanggupannya, rupanya memang beda-beda kok. Apakah tidak bisa naik? Oh bisa. Tergantung apakah dia setia tidak dengan apa yang Tuhan beri. Jadi Allah itu mengerti sebetulnya setiap individu itu nanti takarannya sampai di mana. Jadi kita tidak pernah bisa sebetulnya membanding-bandingkan saudara. Apa yang dikerjakan sebuah gereja dengan gereja lain. Untuk saling belajar bagus sekali. Tapi kalau Anda mulai kompetisikan, kita sudah tidak dalam jalur kebijaksanaan yang dari Allah. Ekman pernah berkata begini dalam seminar di gereja. Dia berkata, biarlah kapal besar dan kapal kecil tidak saling iri. Kapal besar itu dia bisa melakukan penjelajahan yang luar biasa. Dia lewati samudra, dia jelajah banyak areal. Tapi untuk masuk ke sungai kecil yang dangkal, dia tidak bisa apa-apa. Kalau musuh atau target ada di tengah-tengah hutan, harus masuk lewat sungai kecil. Kapal besar hanya nongkrong di dekat pantai. Tapi kapal kecil, dia bisa masuk sampai ke dalam. Jadi jangan berkompetisi, kerjasama untuk kemuliaan Tuhan. Yang kecil merasa aman aja. Sebab, yang besar ambil semua. Tidak ternyata. Tidak bisa diambil semua. Dia memang betul nampungnya banyak, kapasitasnya luar biasa. Tapi nggak bisa semua. Dan Tuhan pernah memberikan saya gambaran begini. Anda pernah tahu permainan halma? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Halma itu beda dengan catur. Kalau Anda main catur, Anda bisa korbankan bidak. Ya. Anda tinggal punya raja 1, benteng 2, kuda 1, Anda bisa bunuh lawanmu. Bidakmu yang pion-pion dihabisin, makan. Kalau perlu ditukar dengan yang lain, biar dia dikorbankan. Lalu kemudian Anda bisa hidup sendiri dan menang sendiri. Musuhnya lebih hancur, kita juga hancur tapi menang. Itu catur. Tapi kalau orang main halma, nggak bisa. Anda boleh masukkan 99% bidakmu di segitiga lawan. 1 tertinggal, tetap kalah nggak? Kalah. Tubuh Tuhan itu begitu, saudara.
Jadi kalau kita berkata untuk misalnya yang di Semarang, saya mau begini sendiri. Ada satu tubuh Tuhan tercecer. Dan mereka kalah di situ. Tetap kalah. Jadi dengan cara pandang begini sebetulnya, kita ini mesti mengerti bahwa kita tidak bisa kerja sendiri. Kita mesti kerja bersama-sama. Saya masih ingat pada waktu kami mulai akan bergereja. Karena kami sewa gedung itu di 2 rumah atau serumah dari Betani. Jadi saya pamit dengan Pak Sebaja. Saya bilang, Pak Sebaja, kita ini mau meresmikan gereja. Dia senang sekali. Oh bagus, katanya. Dan dia ngomong tulus, saudara. Ngomong bagus itu tulus. Wah bagus sekali. Wah kita nggak bisa hanya sekian gereja. Bagus kan saudara? Dan apakah dengan kami pindah di sebelah itu jadi masalah? Sampai sekarang tidak. Jadi kita belajar kalau kita bisa melihat perspektifnya dengan cara benar, kita akan menuju kepada satu pendewasaan yang indah sekali. Nah sekarang mari kita buka firman Tuhan dulu. Saya ingin tunjukkan kepada Anda seperti apa sebetulnya ketika Tuhan berkata, aku akan jadikan ini seperti Antiokhia. Coba buka dalam Kisah Rasul, pasal yang ke-11, ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasal 11, ayat yang ke-19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Dalam terjemahan dikatakan dari waktu ke waktu, from time to time, dari waktu ke waktu datanglah nabi-nabi itu dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sesuatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Kita lompat pada ayat yang ke-24 pasal 12. Maka firman Tuhan makin tersebar dan banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus, pasal 13. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi.
Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus dan seterusnya. Nah, ini jemaat Antioquia. Pada waktu Tuhan bicara pada saya, dia berkata, baca tentang jemaat Antioquia. Karena aku akan jadikan gereja yang engkau layani ini sebagai jemaat seperti jemaat di Antioquia. Saya nggak terlalu ngerti sebelumnya, saudara. Sampai ketika saya baca, Tuhan berkata begini. Pada waktu itu ini yang dia katakan. Aku akan kirim nabi-nabiku di tengah-tengah kamu. Dan kehadiran mereka akan begitu memberkati dan membangun akan gereja itu. Sebagai akibatnya setelah aku bangun, maka engkau akan lakukan dua hal. Pertama, engkau akan kirim uangmu. Yang kedua, kamu akan kirim orangmu. Itu yang Tuhan katakan. Dia berkata, aku yang akan kirim nabi-nabiku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan begitu memberkati dan membangun akan gereja itu. Sebagai akibatnya, engkau akan kirim uang dan engkau akan kirim orang. Dua. Jadi sekarang ini kami ngerti sebetulnya bahwa nanti ujung-ujungnya adalah kirim uang dan kirim orang, saudara. Dan ini harus terjadi sebagai akibat daripada Tuhan yang membangun melalui nabi-nabinya. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan yang sedang terjadi ini, kami ini mengalami anugerah, favor, kemurahan Allah yang luar biasa. Orang-orang yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin, Tuhan kirim di tengah-tengah kita. Lihat dalam 3 bulan ini yang Anda ikut nikmati sebetulnya. Bukankah ini semua daftar orang-orang yang tidak mungkin sebetulnya. Tapi Allah beri. Lihat akan 3 bulan ke depan yang akan datang. Banyak yang tidak mungkin sebetulnya. Tapi Allah kirim. Mengapa bisa begitu? Ada banyak orang tanya, Pak, pakai koneksi apa? Nah, saya beritahu saudara, ini nggak ada koneksi-koneksian. Ini benar-benar murni pekerjaan Tuhan, bagian dari apa yang Tuhan janjikan sendiri sebetulnya. Itu aja. Tapi tujuannya jelas. Dan saya belajar, kalau Allah mau memberkati kita, bukan untuk menambah kita makin gemuk, makin punya semua, akhirnya membuat kita ini mati karena terlalu kenyang. Ternyata enggak. Kalau Allah memberikan kepada kita kepercayaan, itu artinya kelak satu saat nanti dia akan minta supaya apa yang dia investasikan itu kembali ke dia. Lihat akan perumpamaan talenta. 5, 2, 1. Raja akan datang, dia akan tanya, mana hasilmu? Lihat akan kebun anggur, perumpamaan gubernur, disewakan ke orang, tuannya akan minta bagiannya. Jadi kalau orang itu berkata, Tuhan beri aku ini, beri aku ini, beri aku ini. Dan dia akan lihat kalau aku beri kamu semuanya itu, apakah engkau akan memberikan kepada orang lain? Apakah engkau akan bangun untuk kepentingan kerajaanmu sendiri, atau engkau sungguh-sungguh akan berikan kepada orang lain? Nah, rupanya Allah dari sejak semula mengajar begini. Aku akan berkati engkau supaya engkau jadi berkat. Abraham mengalami yang sama. Aku akan berkati engkau dan engkau akan jadi berkat. Itu polanya Tuhan. Nah, banyak orang Kristen berkata, aku mau diberkati supaya aku diberkati. Akibatnya aku akan makin diberkati sehingga aku jadi orang yang sangat diberkati. Nah, kalau hanya itu, saudara, itu selfish. Itu total daging. Nah, jangan mimpi Allah akan berikan kepada kita. Tidak bisa. Tapi kalau Allah uji hati kita, dan biasanya dari hal kecil dia uji, dia pengen ngerti sebetulnya orang ini seperti apa sih? Aku bisa nggak berikan dia kepercayaan jadi bendaharaku misalnya, kalau Anda bicara soal uang. Bisa nggak aku beri dia kepercayaan jadi bendahara kerajaan surga? Jangan-jangan dikorupsi sendiri. Dia makan sendiri uangnya. Untuk apa? Nah, orang Kristen kalau tanya begini, mau nggak jadi berkat? Oh, mau. Ini ada peristiwa. Ada suami istri orang Kristen. Suaminya ini nyeleweng dengan wanita lain. Sekarang istrinya dipukuli. TV diambil. Telepon dicabut, komputer diambil, dijual. Sepeda motor nggak satu diambil. Barang dagangan istrinya diambil.
Masih nggak puas, lempar kursi anaknya. Dipukul, dihajar istrinya. Terakhir dihajar, robek mulutnya, bibirnya. Kakak dari si wanita ini tidak terima, lapor polisi. Lapor polisi, tangkap kan saudara? Tangkap, kantor polisi di sel, dimasukkan di selnya para pencoleng. Nabur nuai, mukul istri, disarang pencoleng, dipukuli pencoleng, saudara. Tobat. Stres berat. Nah, sekarang kalau sudah gitu, teriak-teriak, cari gereja, cari hamba Tuhan. Saya minta tolong pada salah seorang wakil saya, coba ditengokin. Datang, langsung begini. Waduh Pak, tolong saya keluarkan ini. Saya mau bertobat, Pak, saya mau bertobat. Sungguh mau bertobat, sungguh Pak, saya bertobat. Pokoknya saya siap Pak bertobat, membuat pernyataan bertobat. Gitu ya. Bertobat, bertobat, bertobat. Untuk apa toh dia teriak-teriak begitu? Supaya cepat keluar. Nah, bagaimanapun hamba Tuhan kan sudah dilatih oleh Tuhan untuk melihat hatinya sendiri. Gitu. Hati saya dengan hati orang-orang lain itu sama nggak sebetulnya? Modelnya sama, ya. Curangnya sama, ya toh? Liciknya sama. Kalau nggak sama kan Alkitab kita lain-lain, saudara ya. Karena Alkitab kita sama, curangnya sama, liciknya sama, kikirnya sama, egoisnya sama kan semuanya. Jadi kita belajar, oh ini cuman kenipu ini. Lah istrinya diomongin, wah saya mikir-mikir dulu. Terus sampaikan Pak, istrimu mau mikir-mikir dulu. Ngamuk lagi, wah nggak bisa, gue pukul lagi. Loh katanya bertobat, iya ya bertobat katanya. Bayangin saudara. Lalu saya belajar begini ya. Kita dengan Tuhan tuh begitu kan saudara. Begitu kesusahan Tuhan, aku serahkan semua. Jiwa, raga, harta, benda, ataupun nyawa. Kan gitu. Pokoknya Tuhan tolong, aku perlu duit ini sekarang. Apapun. Omongannya gitu. Beraninya kalau ngomong. Aku akan memberkati, begini. Coba, tiba-tiba Allah memberkati. 30 juta. Misalnya ya. 30 juta, wah, perpuluhan 3 juta. 3 juta itu kalau aku makan sate di situ, bisa ngulang tahunin orang sekian. Aduh, 3 juta. Ini 3 juta ini nanti tak berikan siapa? Ini kan gerejaku ya. Nah, gerejaku ini korupsi nggak pendetanya? Nah, aku mesti audit dulu keuangan gereja kalau gitu. Ayo. Aku mesti cek gereja ini harus diaudit di keuangannya. Sebelum aku lepaskan 3 juta. 3 juta. Lupa, itu 3 juta itu bukan milik kita. Milik siapa? Nah gitu kan minta diberkati. Dan berkata, wah ngapok no orang ini katanya. Malaikat, catat yang ini. Aduh, nanti aja lah. Itu kan manusia kan begitu. Begitu kita ingin sesuatu, kita teriaknya, aku mau memberkati, jadi berkat buat bangsa-bangsa. Mengembalikan perpuluhan aja. Diskusi dengan Tuhan, pakai pengacara. Luar biasa, bayangin. Berat hidup kita. Nah kalau Anda mengalami seperti itu, itu yang membuat kita harus mengerti. Yang memberkati berkat. Jemaat di Antioquia, Anda tahu mereka yang diutus pergi, justru orang-orang terbaik mereka. Dan pertama yang suruh mereka keluar, duitnya. Sebelum bisa keluar orang, kirim duitnya. Dan respon mereka begitu bagus. Dengar kelaparan akan terjadi, langsung kumpulin semuanya, kirim. Dan saya belajar ini. Anda tahu, rasul mereka pertama yang keluar siapa namanya? 2 orang. Barnabas dan. Tapi sebelum mereka diutus dengan tugas khusus oleh Roh Kudus, tugas mereka pertama keluar itu ngirim apa, saudara? Kalau Anda tidak bisa dipercayai dalam hal mamon yang tidak jujur, Anda akan dapat kepercayaan yang lain. Sebelum Paulus dan Barnabas keluar, Tuhan yang berkata loh, khususkan Paulus dan Barnabas untuk tugas khusus
Special assignment. Mereka itu diutus setelah mereka pulang dari Yerusalem. Pulangnya ke Yerusalemnya ngapain? Ngirim itu loh, nganterin duit persembahan. Membuktikan mereka punya integritas yang luar biasa dalam hal keuangan. Dalam hal ini, saudara, banyak orang tidak bisa lulus. Setiap kita akan diuji ketika engkau mengalami kesulitan dan engkau mengalami kelimpahan. Dia ingin lihat reaksimu seperti apa. Sebab ada orang yang lemah ketika dalam kekurangan, ada orang yang lemah justru ketika ada sedang kelimpahan. Dean Sherman cerita dengan saya begini. Saya perhatikan kesalahan fatal yang dibuat gereja adalah begini. Ketika gereja mengalami krisis keuangan, hal pertama yang mereka buat untuk memotong budget mereka adalah menarik pulang para misionari mereka. Lihat. Akhirnya untuk survive adalah jangan peduli orang lain, kita sendiri harus hidup dulu. Hati memberinya karena dia punya uang berlebih, dia pakai dukung. Ketika semua serba mepet dan tidak punya, baru ketahuan aslinya. Apakah hatinya betul-betul untuk Tuhan. Dan dia berkata begini, aku lebih suka kalau melihat gereja itu dalam keadaan budget yang begitu ketat. Mereka berkata, ayo jual mobil kita. Jual apalah kita punya. Supaya misionari kita tetap bisa menjalankan tugasnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Itu jauh lebih luar biasa. Tapi apakah cukup banyak yang punya hati seperti itu? Paulus dan Barnabas sebelum kerasulannya itu keluar dengan luar biasa. Tuhan uji hatinya soal uang. Diberi kepercayaan oleh seluruh jemaat. Dia berkata, pegang ini uang, bawa ke Yerusalem. Waktu mereka jalankan tugas mereka dengan baik. Tanpa mereka mengerti, Allah sedang menguji hati dan hidup mereka. Begitu integritasnya teruji, mereka pulang selamat. Bersih semuanya. Tuhan yang berkata, bagus. Angkat jadi rasul. Nah itu yang Tuhan. Saudara sekalian, saya tahu di antara kita ada banyak yang sudah terima nubuatan. Lewat tes yang kita buat, mungkin memberikan gambaran, walaupun samar-samar. Dengar saudara, dia akan selalu nguji kita. Ngujinya dia mau lihat hati kita. Orang-orang yang selfish, yang hanya mementingkan diri sendiri, Tuhan susah untuk memakainya. Bukan tidak mau, berat buat Tuhan. Sebab akan menimbulkan dampak yang sangat tidak baik. Tapi kalau kita teruji dalam hal keuangan, dan kita dilihat oleh Allah, bukan orang, saudara, sebagai orang yang bisa dipercayai, Anda akan terima kepercayaan lebih lagi. Tapi kalau dalam hal keuangan kau tidak bisa dipercayai, Tuhan berkata, aku berkati kau begitu aja langsung berubah semua cara ngomongnya, cara ngelihatnya, tertawanya. Ya, senyumnya berubah semua. Kalau itu yang terjadi, dan melihat orang dengan wajah sinis dan curiga dengan banyak hal, susah buat Allah untuk mempercayai kita. Tapi kalau Tuhan melihat kita sebagai orang yang bisa dipercayai, integritasnya kuat dalam hal itu, saudara akan jadi orang yang sungguh-sungguh dipercayai oleh Tuhan. Dan banyak hal besar akan Tuhan percayakan kepada saudara. Amen, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat bagian per bagian. Apa yang sebetulnya terjadi pada jemaat di Antioquia ini. Dan saya ingin supaya Anda semua ikuti karena ini merupakan pola yang bagus sekali. Buat saya pribadi ini merupakan rema. Buat Anda mungkin juga akan jadi rema beberapa bagian di antaranya. Karena ini bagus sekali. Ayat 20, kita akan baca lagi dari pasal 11. Alkitab berkata begini. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka
dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan ia melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Nah, sampai di sini dulu, saudara. Hal yang pertama yang Anda harus perhatikan adalah dalam setiap pekerjaan Tuhan yang Allah percayakan kepada kita, kita harus punya yang namanya tangan Allah yang menyertai kita. Lihat pada ayat yang ke-21, Alkitab berkata, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Saya bacakan ya bahasa Inggrisnya karena ini bagus sekali. Dia berkata begini. Then some of the men from Cyprus and Cyrene who had come to Antioch started talking to Greeks. Mereka mulai bicara kepada orang-orang Yunani, giving them the message of the Master Jesus. Dan dikatakan, quite a number of the Greeks believed and turned to the Master. Dan sejumlah besar daripada orang-orang Yunani itu percaya dan berbalik kepada Tuhan. Lihat bahwa ketika tangan Allah menyertai, itu artinya Allah itu berkenan, dan dia memberikan yang namanya his stamp of approval. Cap pengesahan, cap persetujuan, cap bahwa dia berkata, I approve, aku sahkan, aku setujui akan apa yang mereka buat, karena Tuhan berkenan dengan apa yang dilakukannya. Kalau tidak ada ini, saudara, maka akibatnya saudara harus kerja dengan kekuatanmu sendiri. Saya belajar sesuatu ya. Anda perhatikan di sini. Tuhan itu dengan masing-masing kita, itu punya bagian-bagian yang dia mau berikan buat kita. Misalnya si A, dia berkata, baiklah aku beri kau porsi sekian. Selama dia kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka tangan Allah itu akan menyertai mereka, menyertai si A ini. Dengan kata lain, Allah akan berkenan dengan apa yang dilakukannya. Dan his stamp of approval itu akan diberikan. Dia berkata, approve. Tapi kalau orang ini mencoba untuk berbuat lebih lagi, dia paksakan dirinya berkembang lebih lagi karena ambisinya, maka area di luar ini itu merupakan tanggung jawabnya sendiri. Dia harus kerjakan dengan kekuatannya sendiri dan tidak ada jaminan dari Tuhan. Makanya Anda kalau butuh duit, Anda usaha sendiri setengah mati. Selama di sini Anda hidup dalam kasih karunia. Tapi di luar apa yang Tuhan jatahkan, engkau hidup dengan usahamu sendiri. Saya sudah saya pelajari banyak orang, saudara. Selama dia hidup dalam batasan yang Allah beri, kasih karunia Allah luar biasa. Begitu dia coba keluar dari apa yang Tuhan beri, bahaya. Makanya setiap gereja, setiap hamba Tuhan, Anda harus yakin dulu akan panggilanmu. Lalu biarlah engkau tetap dalam posisi aman di tempat di mana Allah memberikan batasannya. Jangan merasa, aduh aku cuma sekian ya, aku pengen seperti itu. Nah itu bisa berbahaya. Kerinduan bisa muncul dari Tuhan yang mengerjakan, tapi juga bisa karena kesombongan, ingin lebih besar lagi, ingin terbesar di antara yang lain. Nah kalau itu muncul dari seperti itu, maka sisanya Anda harus setengah mati mengusahakannya. Nah saya belajar begini, saudara. Dalam hidup kita ini peperangan rohani terus akan terjadi, pasti. Yang namanya pelayanan dengan gampang, dengan terlalu mudah, sebetulnya nggak ada. Tapi kita bisa membedakan sebetulnya antara peperangan rohani sebagai konsekuensi daripada panggilan Allah dengan pergulatan karena sebetulnya tangan Tuhan tidak menyertai kita. Itu dua hal berbeda. Yang pertama, kita tetap yakin bahwa anugerah Allah itu cukup buat kita, pasti kita akan menang. Yang kedua, belum tentu. Dari kebanyakan orang berantakan di sini. Anda baca buku God General, jenderal-jenderalnya Allah. Tulisan Robert Clarden. Anda akan jumpai orang-orang yang pernah begitu hebat dipakai Tuhan. Tapi dia keluar dari batasannya. Bangun kota. Bangkrut akhirnya.
Yang lain dia bangun rumah sakit, bangun ini, bangun ini, bangun ini. Berantakan semua. Beberapa masih hidup sampai sekarang. Dipakai Tuhan luar biasa sebagai seorang penginjil yang diurapi dengan karunia kesembuhan ilahi dan mujizat begitu hebat. Uang masuk begitu banyak. Lalu, untuk apa uang ini? Bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini. Dia ekspansi terus. Dan akhirnya, Anda bangun satu gedung lebih gampang daripada Anda merawat, memelihara, bayar pajak, dan karyawan di dalamnya. Itu jauh lebih mahal. Gedungnya bisa dibangun. Lalu maintenance-nya nggak bisa bayar. Setengah mati. Akhirnya kerja keras cari uang dan melunturkan urapan di atasnya. Saudara sekalian, saya belajar. Kalau kita ingin tumbuh sehat dengan Tuhan, jangan sampai tangan Allah itu lepas dari hidup kita. Kita bisa tinggalkan tangan Tuhan yang menyertai kita kalau kita kerja dengan kemauan kita sendiri dan bukan sesuai dengan kehendak Allah. Makanya ini bagian-bagian yang terus terang orang tidak pernah mau mengerti. Orang ikut misalnya seminar pertumbuhan gereja. Ramai kali ke Korea. Lihat begitu banyak orang Kristen terbakar. Dia berkata, aku mau seperti Choyonggi. Dia buat begini, dia buat begini. Tidak bisa. Coba saya mau tanya, mana gereja yang akhirnya kayak Choyonggi? Tidak ada kan? Kenapa kita belajar? Kita ambil apa sih rahasianya? Anda akan temui soal ketaatan, soal berbagai macam prinsip yang bagus sekali. Di situ Anda bisa belajar, Tuhan akan berbicara kepada saudara. Tapi ketika sampai di tempatmu, engkau harus diam dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, tunjukkan kepadaku batasan yang engkau beri. Begitu Allah buka batasannya, engkau aliri saja bagian yang dibatasi Tuhan. Luar biasa. Kalau Allah berkata, bagus, pasti berkembang. Akan dia tambah, dia tambah, dia tambah, dia tambah, dia tambah. Saya percaya itu bagian yang semua orang Kristen harus mengerti. Teruskan lagi, ayat berikutnya. When the church in Jerusalem got wind of this, ketika gereja di Yerusalem mendengar akan semuanya ini, they sent Barnabas to Antioch to check on things. Mereka kirim akan Barnabas ke Antioquia untuk dicek dulu. Ini ada apa sebetulnya? As soon as he arrived, segera sesudah dia tiba, he saw that God was behind and in it all. Dia melihat bahwa Allah itu ada di belakang dan di dalam semuanya. Langsung dia lihat. Bahasa Indonesianya, ia melihat akan kasih karunia Allah. Tapi ketika dia masuk, dia berkata, dia langsung lihat, gak usah, tunggu berbulan-bulan. Begitu dia masuk, dia langsung berkata, ini tangan Tuhan di atas mereka, dan Allah ada di belakang mereka, dan di dalam semuanya ini. Langsung dia mengerti. Dan dikatakan, urging them, terus dia berkata, he threw himself in with them. Dia akhirnya itu masukkan dirinya di dalam mereka, masuk dalamnya. Dan dikatakan, God behind them, dan di belakang mereka, dukung mereka, urging them to stay with it the rest of their lives. Dan mendorong mereka terus seperti ini, sampai sisa hidup mereka. He was a good man, dia seorang yang baik. He was a good man that way, dia seorang yang baik. Enthusiastic, sangat antusias. Ini kata bagus. Antusias. Dari dua kata sebetulnya. Bahasa Inggrisnya simple. God in. Allah ada di dalam. Kalau orang berkata, aku antusias. Itu bukan human sebetulnya. Aslinya bukan human. Tapi kata antusias dari kata Yunani en dan theos. En itu in, theos itu God. Artinya God in. Allah ada di dalam. Orang ini orang baik. Dia sangat antusias. Sebab Allah di dalam dia. Anda akan begitu antusias. Karena ada Allah di dalam kita. Anda akan loyo lemas. Tanpa Tuhan di dalam kita. Anda akan antusias. Karena God in.
Barnabas dikatakan dia orang yang baik, dia antusias karena Allah di dalam dia, dan dikatakan oleh firman Tuhan, and confident in the Holy Spirit's way, dan percaya pada jalannya Roh Kudus. Saya mau beritahu saudara, ini yang Dean Sherman berkata, Tuhan berikan perspektif baru pada saya. Aku mengalami koreksi besar dalam hidupku. Dia ngaku, wah susah buat culture, budaya seperti aku. Karena kalau di barat kan semua harus tertata. Ya, dia kan juga ngajar. Kalau orang Yunani, dia pakai pikiran. Makin besar, isi otaknya makin banyak, makin hebat. Kalau orang timur, dia pakai apa? Perasaan, pengalaman. Makanya dia juga ngajar sebetulnya. Aku ingin supaya kamu itu mengenal, mengalami akan kasih itu. Tapi dia sendiri berkata, sebagai orang barat, dengan budaya Yunani seperti itu, buat dia tidak segampang itu menjalankan, mengaplikasikan dalam hidup. Dan saya mau cerita apa adanya pada saudara. Saya boleh ngomong apa adanya. Anda boleh setuju, boleh tidak, pokoknya ini terima aja lah. Kalau tidak, saya dosa, ini sekolah kok. Karena untuk kepentingan saudara. Bisa cerita apa adanya. Saya punya teman satu saudara. Saya nggak perlu sebut namanya. Ini orang memang diberkati Tuhan. Tapi dia punya ketajaman bagus. Tahu tajamnya apa? Dia bisa melihat hati orang terhadap uang. Ini urapan khusus saudara menurut saya. Saya suruh dia jemput Dean Sherman. Saya kan nggak ngerti apa yang dipikirkan dia tentang Indonesia. Dia berpikir gini. Dia ngomong ini, pokoknya aku akan abdikan hidup dan hari-hariku di Indonesia ini untuk memberkati mereka. Aku tidak diberi apa-apa, tidak masalah. Uang tiket tidak diganti, tidak masalah. Pokoknya aku mau berkati mereka karena mereka sedang kesusahan, mereka sedang miskin, makan susah dan sebagainya. Dan ya buah aja kates terus. Tapi itu kan permintaan Anda loh ya. Kalau sudah bosan, bilang saudara. Ntar kita beri terus itu. Supaya belajar mematikan kedagingan. Nanti Anda pulang. Belajar apa? Makan kates. Begitu sampai di airport. Di Semarang. Nggak ngomong apa-apa. Ya basa-basi biasa. Dibawa ke mobil, langsung dibawa ke gereja. Itu kan dari airport ke gereja paling 1/4 jam lah. Ya, naik mobil. 1/4 jam. 1/4 jam itu, ini teman saya bisa ngerti. Ini orang mikirnya gini. Terus Tuhan ngomong ke dia. Berkati dia. Baik Tuhan, berapa? 1.500 US dollar. Baik. Sorenya, diambil lagi. Oleh Pastor Dean, Tuhan suruh saya berkati kamu. Ini perlu urapan khusus ya. Ada kumpul sama teman saya ini, ketahuan dompetmu berapa ketahuan. Itu makanya tajam sekali ya. Kalau Anda duduk kebaktian dengan dia nggak enak. Anda memberi persembahan berapa dia bisa tahu. Ya. Berkali-kali lapor ke saya. Kalau KKR di gabungan gereja-gereja, dia bilang gini. Ini nggak banyak persembahannya. Kok tahu? Ya, kerasa aja lah. Terus dia bilang, kamu tahu berapa itu? Ya, tahu. Kayaknya BMW. Ngasih apa? King Kong tadi. 500 rupiah. Naiknya BMW, King Kong ini masukin. Ya lumayan gede kan sudah King Kong. Nah, kamu nggak tahu? Aku nggak ngerti. Pokoknya mataku bisa lihat aja. Jadi yang begini-begini susah, saudara ya. Susah. Tapi itu Holy Spirit way kayak begitu. Bingung aja. Dan Tuhan, cara didik, makanya dia bilang, aku belajar banyak. Dikoreksi Tuhan banyak. Hari pertama, ngapa-ngapain. Dan dia kalau apapun dia selalu ngomong ke saya. Dia ngomongnya, saya seneng orang gitu kan, bagusan. Jadi begitu yang mobil, cuma 1/4 jam. Langsung ngerti ini orang gini mikirnya. Dan Tuhan ngomong dia, berkati dia. Kamu sudah ngerti gini, berkati. Baik Tuhan, berapa? Disebut jumlahnya.
Kalau di rupiah berapa dong, saudara? Eh? Ya, nggak banyak kan ya, cuma 10 juta. Tuhan bilang, 10 juta. Malu-maluin, 10 juta. Biasa aja, saudara. Jangan malu-maluin. Katanya mau berkat besar. 10 juta aja. 10 juta. Malu dong. Itu cara, itu Holy Spirit way. Kenapa boleh setuju, boleh enggak lah, terserah saudara. Tapi kalau seperti satu orang kayak Dean Sherman bisa dirubah begitu, ya itu yang seluruh dunia. Efeknya begitu besar. Apa artinya 10 juta? Buat dia terlalu besar artinya. Dari pemikiran, aku gak akan terima apa. Dia bilang, aku khotbah lebih bagus di sini daripada tempat-tempat lain. Nah, saya ngomong dengan dia gitu. Saya cerita waktu kumpul dengan saya belajar sesuatu, saya berkata, orang kebaktian bisa begitu luar biasa. Saya bilang, bukan hanya faktor pendetanya yang diurapi. Cara jemaatnya nerima akan mempengaruhi. Dia bilang, wah, aku harus mengakui bahwa itu. Jadi bukan tergantung. Dan dia berkata, aku khotbah lebih bagus daripada tempat lain. Dia kan ngomong sudah puluhan tahun soal peperangan rohani. Saya hampir tiap hari terima telepon dari jemaat dari Allah. Dia berkata, Pak, ini luar biasa. Terlalu sederhana, tapi membuat kami ngerti. Gitu. Coba bayangin hari pertama dia ngomong. Tahu bagaimana strategi setan menghancurkan kita? Dia tanya Tuhan, orang mesti bantah. Kami belum pernah mendengar suara Tuhan, ya kan? Oh gitu. Baca statistik, hidupku nggak pernah diriset orang, jadi nggak ada statistiknya. Tapi yang ketiga, tanya aja. Kalau saya tanya kamu, lu mau apain itu hidup? Ngerti nggak langsung? Ngerti, saudara. Hanya munafik kelas beratnya nggak tahu apa-apa. Ngerti dong. Kalau yang ini, 50 juta. Kolaps dia pasti. Yang ini, makanan. Kasih makan terus. Mati dia karena makanan. Yang ini, kasih perempuan. Jadi begitu itu datang, Anda nggak ngerti. Ini strateginya siapa? Anda ngerti. Yang ini kasih ini, yang ini dipuji terus ya, puji terus. Dan dia ngajar bagus. Setan kan nggak bisa baca pikiran, tapi mereka tuh ahli riset, saudara. Dan dia lebih tua. Begitu ada lahir, langsung setan tugas khusus bagian riset nongkrong. Lihat ya Bari, ya kan? Lihat. Ini orang kalau dibentak, marah. Terus direkod. Yang baca statistiknya setan. Kesimpulannya, ini orang coba pakai ini. Coba dimaki sekali. Oh, perasaannya tebal, gak marah dia. Oke. Coba dihina. Tetap enggak. Oke, perasaannya tebal. Terus bilang, coba dipuji sedikit. Puji, hidungnya mekar, dadanya mekar. Wah, sombong banget orang ini. Ya, ini dia. Satu. Ketahuan. Kalau Anda tiap sekian di riset terus, saudara. Di statistik, ketahuan nggak? Jadi, nanti malaikat kirim laporan, itu tuyul-tuyul juga kirim laporan. Yang ini nih, kagak tahan puasa. Di kamarnya ini, nyimpen roti. Loh, saya nggak berkata dapat bocorannya saya loh, saudara, nggak. Karena saya nggak ada hubungan dengan setan, percayalah. Misalnya, ini nggak bisa. Ini pokoknya ini kalau ini dari hamba Tuhan, kita suruh majelisnya kirim ke daerah kelaparan. Pasti 2 hari dia pindah, atau dia buka warung di sana dia pasti. Ketahuan. Ya. Terus yang kedua, orangnya, wah, kalau yang ini nih, ini kikirnya luar biasa. Kikirnya luar biasa. Ini orang kayak begini, kumpulin sama orang tertentu habis. Yang ini sombongnya luar biasa. Kalau suruh
Bersihin WC aja tersinggung dia sebenarnya. Merana hidupnya. Habisin aja sakit hati. Nanti kelepasan roh WC, roh segala macam keluar. Kawan. Diriset kok saudara. Itu kan simpel kan. Anak-anak pernah bayangin nggak? Oh itu begitu tuh peperangan rohani. Jadi kalau Anda ketemu dengan makhluk-makhluk yang muncul-muncul ya, tertawa di telingamu itu malah yang tingkat kecil-kecilan. Ya, tapi yang nggak muncul-muncul itu loh, saudara. Cara bereaksi, cara ngomong, cara apa dicek di riset. Nah, Anda kan juga meriset tanpa sadar akan dirimu sendiri ya. Aku ini modelnya kayak begini. Aku ini kayak begini, kayak begini. Ya udah. Ada orang yang berkata, yang ini, wah ini kalau sisirnya dipinjam orang lain, wah meledak habis. Dia pasti ganti sisir baru. Cariin teman-teman yang banyak kutunya dan yang tidak pernah beli sisir rambut, kasih terus. Jadi banyak cara ya. Anda kan tahu, kalau Anda jadi setan, apa yang akan engkau buat untuk menjatuhkan dirimu sendiri? Aduh, nggak kepikir. Yang ngomong begitu sederhana. Tapi kalau orang sudah dipakai Tuhan begitu rupa, dia bisa lihat akan faktor-faktor yang dia lihat bahwa Allah koreksi dia. Itu blessing, saudara. Itu berkat. Bagi dia, bagi kita, dan bagi orang-orang lain. Barnabas dikatakan, dia orang yang baik. Dia orang yang antusias. Dan dia orang yang percaya pada jalan daripada Roh Kudus. Nah ini jalan. Nah, hal yang Din katakan begini, saudara. Ini bagus sekali ya. Karena yang dia sering ngobrolkan ke saya, dia nggak muncul di seminar. Jadi saya bagikan, saya lemparkan balik ke saudara sebagai tambahan buat Anda. Dia berkata begini, aku akhirnya sadar ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah pakai, atau hampir tidak pernah pakai cara-cara yang sama dalam Alkitab. Ngancurin Yeriko, kota, dengan muter, selain Yeriko, kota apa lagi? Ada. Yeriko aja. Bunuh raksasa dengan batu. Seperti Daud. Raksasa kedua yang dibunuh pakai batu. Namanya siapa? Tidak ada. Itu aja. Ya. Apalagi? Yosafat misalnya ya. Perang dengan pujian. Berapa kali? Sekali itu. Di tempat-tempat lain mereka perang bener loh saudara. Nggak terus nyanyi terus. Ya kan? Lain. Anda lihat. Itu segala macam yang dibuat. Ternyata itu. Ya sekali itu. Untuk peristiwa itu. Saat itu dikerjakan. Tapi yang lain-lainnya kemudian kita lihat. Enggak tuh. Allah pakai cara yang berbeda. Daud kan tidak terus pakai batu terus saudara. Perangnya. Ya. Dia malah pernah pakai pedangnya Goliat. Iya kan? Lihat cara-cara yang dipakai itu kan berbeda. Yesus, cara menyembuhkan orang, lihat berbeda-beda. Berapa kali dia meludah, terus nyampur dengan tanah. Atau tiap kali, oh sakit ya, saudara. Menjijikkan dong. Berarti kan Yesus itu maka minumlah Yesus lalu. Ngeri sekali. Anda lihat caranya kan. Ada yang dia berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Menyelamatkan engkau. Sehat. Angkat tilam dan berjalan. Jangan enggak suruh orang angkat ini, angkat itu, angkat ini. Jangan. Jadi kalau kita perhatikan, dia ngomong gitu. Kalau kita perhatikan, itu variasi sekali caranya. Berarti kesimpulannya apa? Apapun yang kita kerjakan, dengar instruksinya dan lakukan. Itu aja kan. Dengar saja instruksinya dan lakukan.
Terus saya ngomong sama dia gini, saya kan sharing banyak, saya bilang, kamu ngerti nggak? Saya bilang, kita ini nggak tiap kali kebaktian ada persembahan. Loh, kenapa? Dia bilang gitu. Kalau Anda ke gereja barat, ikut seminar, waduh, mabuk sudah. Persembahan. Dan kalau sudah ngomong persembahan itu khotbah setengah jam sendiri. Semangat. Siap, mari memberi. Saudara bisa ngerti ya, keadaan bisa gitu. Di gereja kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kayak gereja itu butuh duit gitu loh. Buat kebaktian untuk ngumpulin duit. Ayo kita memberi, saudara, memberi. Dan dia ngomong sama saya, jangan begitu. Supaya mereka tidak merasa dimanfaatkan. Kayaknya kalau, ayo datang, Anda akan diberkati. Ya, lu gua datang, lu ambil duit gua, kan gitu. Apalagi kalau orang lagi pahit, lagi susah hidupnya. Itu mikir negatif itu bisa kayak gitu. Tapi kalau mereka datang, kita nggak ada apa-apa. Diberkati, mereka pulang aja, bawa pulang lagi duitmu. Hanya saat-saat Tuhan berkata, ini ambil persembahan. Dan ternyata itu luar biasa. Ada waktunya saya ngajar persembahan ke jemaat. Oh, saya ngajar betul. Tapi tidak selalu saya ngomong. Karena di gereja kan lihat, saya nggak, mari ngomong. Saya cuma ajari mereka, sembahyang, tanya Tuhan, berapa, lakukan dalam ketaatan. Dan itu membuat kamu sangat diberkati dari itu. Wah, dia berkata gini, ini hal baru buat aku. Memang betul. Dan dia berkata, orang bisa, dengan begitu orang tidak bisa accuse kita, hanya mau ambil duitnya jemaat. Untuk apa? Jadi saya mau nanya dia begini, kalau minggu kita beri kesempatan, karena Alkitab mengajar tiap-tiap hari pertama dalam minggu itu, kalau kamu kumpul, kamu kumpulin, kamu beri. Tapi yang beres sisanya, kalau Anda lihat jemaat perjanjian baru, tiap hari kumpul di rumah. Kenapa tiap hari itu kolektor terus, saudara? Lama-lama kan dapatnya kalau misalnya harusnya memberi $10 sekali, karena tiap hari kumpul, kita bagi aja. Orang kan sekarang cerdik-cerdik bagi ya, $1. Untuk apa? Capek. Kalau Allah berkata, lakukan. Enggak. Nah, apa yang terjadi? Dia berkata, ini barang baru. Jadi orang tidak bisa accuse kita bahwa kita hanya mau duit mereka. Lalu kemudian hari Selasa malam yang terakhir, saya nggak ada rencana persembahan. Waktu pujian, Tuhan ngomong, ambil persembahan, berkati dia. Yang mendadak itu kita bisa berkati dia lebih dari $1.000 pada malam itu. Sebagai tambahan dari apa yang saya beri. Dan kemarin di mobil dia ngomong sama saya, aduh aku sangat diberkati. Buat aku itu berarti banyak sekali. Karena sebetulnya aku dalam keadaan butuh. Yang ngomong apa? Dalam keadaan butuh. Kenapa Allah berkati dia? Dalam keadaan butuh. Dia mau ke negara yang di pikirannya berkata, tidak mungkin memberkati dia apa-apa. Dan beban tiket tidak akan saya bebankan. Dia datang tanpa motif ambil uang. Dia pulang diberkati luar biasa. Seperti hukum Tuhan. Itu jangan. Kalau Anda sudah ngerti, ini akan luar biasa. Malah bahaya. Tapi kalau orang hanya bergerak dalam ketaatan. Dan dia dalam pikiran berkata, aku tahu mereka nggak bisa beri aku apa-apa. Tapi aku mau berkati mereka. Aku mau datang untuk melayani mereka. Begitu Anda lakukan, Anda pulang diubah dia. Lihat bahwa dia tidak pernah berdosa. Dia lakukan apa yang perlu untuk kita. Dan dia ngomong, ini memberkati aku luar biasa. Saya senang karena kami kerjasama dengan Raymond Mui dari Malaysia. Dan orang ini punya hati yang sama. Saya bersyukur ini orang memberkati kami indah sekali dalam hidupnya. Dan hatinya sama. Kami ini punya habit. Punya tabiat kebiasaan dan hobi. Kalau bisa ngelihat hamba Tuhan diberkati, senangnya nggak terlalu. Jadi kalau nggak habit itu nggak tersalur, cepat mati. Kayak gitu tuh, Kalau lihat mereka diberkati, saya senang. Saya bilang, wah Tuhan, terima kasih. Aku bisa
paketin mereka pulang, istilahnya si Din. Ship them out. Paketin mereka pulang dengan memberkati mereka. Bahagia. Itu yang Alkitab berkata lebih berkat apa? Daripada jangan dibalik, saudara. Itu cara Roh Kudus. Kemarin waktu tengah-tengah sakit dia tiduran dulu. Dia bilang, apa yang aku alami ini aku akan beritahu kepada seluruh dunia, kemanapun aku pergi. Bahwa inilah yang sedang Tuhan kerjakan. Dan ini cara yang menurut aku benar dari Tuhan. Saya tahu siapa yang ngajari ini, tanya. Pak Yusuf. Menyerah, pokoknya menyerah. Ya kan? Benar. Ikut Tuhan kemana saja. Kadang-kadang saya belajar, tapi kemarin saya ada teman Jakarta telepon saya jam 11 malam. Mereka telepon gila-gilaan jam 11. Sharing aja. Nggak didoain, nggak. Makanya saya antusias. Karena kalau nggak didoain kan jadi beban. Gitu. Tapi kalau sharing kan memberi dan menerima. Saudara sudah keler kalau diceritain macam-macam bisa. Dia cerita banyak, saya ceritain ke dia apa yang terjadi. Dia berkata, iya Pak, luar biasa ya. Sebetulnya apa yang Tuhan ajarkan kepada kita itu luar biasa. Hanya memang betul, kita nggak ada sarana mengkomunikasikan dengan dunia. Tapi saya belajar, jangan promosikan diri sendiri. Kebenaran itu akan muncul seperti terang. Amen. Kalau ini kebenaran, satu kali akan Allah demonstrasikan dengan luar biasa. Oke, kita doa dulu. Tuhan terima kasih, kami boleh belajar sesuatu pada pagi hari ini. Ajari kami lebih jauh lagi, supaya kami menyenangkan akan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, Amen.